Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di konten Ota. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang peran Nini Mama di Minangkabau. Tepatnya di masa sekarang ini sih, peran Nini Mama di masa sekarang ini. Nah, saya pribadi nih juga calon seorang mama. Ya, mari kita bahas sedikit lah peran Nini Mama di era sekarang ini. Oh ya, sebelum itu kita jelaskan sedikit dulu. Minangkabau adalah negari yang tersistem atau terpola secara adat dan istiadat. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini bisa terlihat dan sangat terkonsep menurut saya, tentang pemetaan peran seseorang di dalam masyarakat. Contohnya peran seorang mama. Oh ya, mama ini adalah saudara laki-laki dari ibu, baik itu kakak atau adik dari ibu kita. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, mari kita bahas sedikit ungkapan mungkin yang udah sering kita dengar atau familiar dengan kita, atau ada juga yang belum pernah dengar. Baik, ini sedikit ungkapan itu. Kalau paku kacang balimbiang, daun bingkuang dilenggang-lenggangkan, anak di pangku kemanakan dibimbiang, orang kampung dipatengkangkan. Nah, mari kita bahas ungkapan tersebut. Sekarang mari kita bahas tentang kalau paku. Apa sih kalau paku itu? Apa sih fungsinya? Ini melambangkan fungsi seorang laki-laki di Minangkabau. Dia berfungsi sebagai seorang ayah dari anaknya dan seorang mama dari kemanakannya. Kenapa seperti itu? Karena seorang laki-laki di Minangkabau harus mendidik anaknya, mendidik kemanakannya agar menjadi orang yang berguna baik untuk keluarga, kaumnya, dan negarinya, maksudnya lingkungan sekitarnya. Nah, sebelum kita melebar lebih jauh lagi tentang peran mama pada masa saat ini, kita bahas sedikit lagi nih. Itu ada maknanya dari ungkapan itu. Kalau paku kencang balimbiang itu menegaskan seorang laki-laki di Minangkabau ini mempunyai dua fungsi. Yang pertama, fungsi dia sebagai ayah untuk anaknya, dan kedua, fungsi dia sebagai mama dari kemanakannya. Anak adalah anak kandungnya, di pangku adalah prioritas utama. Kemanakan adalah anak dari kakak atau adik perempuannya, di bimbiang adalah prioritas kedua. Setelah prioritas utama tadi, anak kandung kita sendiri. Nah, tanggung jawab seorang mama atau seorang laki-laki di Minangkabau tidak hanya sebatas anak atau istrinya. Kalau ibu itu udah pasti ya, sampai kapanpun ibu menjadi tanggung jawab kita. Selama beliau masih hidup, itu adalah tanggung jawab kita dan adik-adik perempuan kita juga. Dan ditambah lagi dengan adanya kemenakan dari adik perempuan kita atau kakak perempuan kita, itu tanggung jawabnya sangat berat kalau dia mempunyai anak perempuan. Tapi kalau dia mempunyai anak laki-laki, kita tidak terlalu beban sih kalau di Minangkabau, walaupun kita punya tanggung jawab juga, tapi bebannya tidak seberat dengan kita mempunyai kemenakan perempuan. Karena fungsinya mama di Minangkabau ini menjaga, karena apalagi perempuan itu di Minangkabau sangat dihormati, dihargai. Sampai ada ungkapan bundo kandung adalah limpapeh rumah gadang. Apa sih maksudnya limpapeh rumah gadang tuh? Limpapeh itu maksudnya kalau dalam bahasa Minang itu penyanggah tiang. Nah, teman-teman bisa bayangin kalau di rumah nggak ada penyanggah, nggak ada pondasi, gimana jadinya? Pasti roboh kan? Nah, itu bagaimana seorang wanita sangat dimuliakan di Minangkabau. Nah, nih mari kita lanjut nih peran Nini Mama saat ini nih. Kalau saya lihat ya, peran Nini Mama saat ini sudah sangat-sangat bergeser sekali. Ya, saya tidak bisa pungkiri itu, dan termasuk saya ya untuk sekarang saya belum mempunyai kemenakan. Ya, mungkin sebentar lagi saya akan mempunyai kemenakan. Karena saya merantau dari, ya bisa dikatakan lah, mulai dari tamat SMA saya merantau ke negeri seberang, ke tanah Jawa ini. Mungkin hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat saya sudah mulai dibilang terlupakan, enggak, mungkin sudah mulai rada-rada terkikis buat saya, karena mungkin karena adanya akulturasi yang terjadi di mana tempat saya berpijak. Karena kan dima bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mungkin adanya pergeseran, tapi bagaimanapun saya tetap tidak mau menghilangkan peran mama yang ada yang akan melekat pada diri saya. Dan saya tetap menggali apa saja sih
fungsi-fungsi mama di Minangkabau ini. Ya jangan sampai hal-hal seperti ini terkikis oleh zaman. Ya mulai dari kita, kesadaran kita masing-masing, kesadaran kita sendiri untuk lebih berperan aktif lagi dalam mensosialisasikan adat dan istiadat di Minangkabau. Ya saya mulai belajar lagi untuk menggali potensi adat atau potensi yang ada di Minangkabau yang berhubungan dengan kebudayaan. Ya sedikit-sedikit kita akan mulai belajar lagi bagaimana tentang adat dan istiadat di Minangkabau. Karena ini sangat vital sekali sih menurut saya. Kalau sampai generasi sekarang, maksud generasi saya ini, kalau sampai menghilangkan itu, mungkin beberapa generasi berikutnya tidak bakalan tahu ini gitu. Peran-peran yang ada di Minangkabau, peran Bunda Kandung seperti apa, peran mama seperti apa, peran nenek mama seperti apa, peran datuk di satu kaum juga seperti apa, mungkin akan bergeser gitu kalau tidak dimulai dari kita sekarang ini. Nah, makanya dari itu saya himbau lah untuk teman-teman saya atau kerabat saya yang ada dimanapun, marilah kita belajar kembali tentang adat istiadat atau istilah-istilah yang ada di Minangkabau. Mari kita sama-sama belajar, karena kita ini adalah patokan dari generasi yang akan datang. Kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri, ya mungkin lama-kelamaan akan terkikis apa yang telah diturun-temurunkan oleh leluhur kita. Ya kita ambil yang positif-positifnya saja, jangan kita ambil juga yang negatif-negatifnya. Karena sangat banyak sekali adat-adat di Minangkabau yang sangat memberikan energi positif. Dan saya juga sangat sayangkan juga kayak belajar budaya alamiah Minangkabau atau BAM itu ketika saya masih dapat kelas 1 SMP, saya masih dapat, terus saya sudah nggak dapat lagi. BAM budaya alamiah Minangkabau itu sangat berpengaruh sekali tentang pengetahuan kita tentang adat dan budaya di Minangkabau. Makanya ini sekarang ini saya ada pergolakan batin juga untuk ini saya makin lama hidup, pengetahuan saya tentang adat atau istiadat di Minangkabau makin tergerus gitu, karena nggak adanya edukasi. Ya saya harap sih pemerintah di Sumatera Barat mulai menghidupkan itu lagi. Karena ini juga menjadi kekhawatiran kita juga, kita semua kekhawatiran, apalagi kita-kita yang merantau gitu. Karena walaupun kita jauh di tanah rantau, dimanapun, di ujung dunia manapun, ya darah kental Minangkabau ini nggak bisa begitu saja sirna. Walaupun tetap ada akulturasi, tapi darahnya ini sangat kuat gitu. Dari itu berharap sih kepada pemerintah Sumatera Barat agar meningkatkan lagi tentang kebudayaan, edukasi, agar meningkatkan lagi tentang edukasi kebudayaan di Minangkabau dan adat istiadat dan istilah-istilah yang ada. Jujur sih saya sendiri ada beberapa yang tahu, ada yang tidak. Ya mungkin karena terlalu lama hidup di rantau atau bagaimana, untuk masalah istilah-istilah dalam adat atau dalam kebudayaan di Minangkabau itu mungkin saya sedikit lupa, atau ada juga yang belum teredukasi gitu. Ya karena saya terakhir masih ingat saya mendapatkan kayak BAM budaya alamiah Minangkabau itu ketika kelas 1 SMP. Setelah itu saya nggak dapat lagi gitu. Ya mungkin itulah, mari kita teman-teman semua atau kerabat-kerabat saya yang dimanapun kita berada, mari kita tingkatkan lagi pengetahuan kita tentang adat istiadat di Minangkabau. Dan saya juga sedikit malu seandainya peran saya tidak maksimal sebagai seorang mama. Makanya itu saya mengimbau untuk semuanya, mari kita sama-sama meningkatkan lagi pengetahuan kita tentang adat istiadat Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.